Oh. Ada yang bisa dibantu? Baik toh, sehat. Sehat. Kenapa, Mbak? Gini Miss, aku mau minta solusinya sama Miss Yuni. Tentang apa? Gini loh Miss, aku kan ngikut majikanku itu udah 5 kontrak. Terus majikanku itu kan istrinya kan meninggal. Terus majikanku itu umurnya, gimana Miss? Enggak ada. Oke, terus? Terus majikanku itu kan udah umur 72 tahun. Nah, terus dari Dadai itu saudaranya 9. Terus itu ada adiknya Dadai itu ada yang sakit. Itu loh Miss, namanya Gengsa gitu loh. Nah, sama Yauyim gitu namanya, nggak tahu ya aku. Terus ya itu dibawa ke rumahnya majikanku sehabis pulang dari rumah sakit. Yang pertama itu 12 hari. Terus masuk lagi ke rumah sakit, pulang dibawa ke rumahnya majikanku 12 hari. Terus masuk rumah sakit lagi, dibawa pulang ke majikanku selama 12 hari. Terus berturut-turut itu saya itu sama majikanku disuruh, istilahnya disuruh menjaga keperluannya dia, masakin ini, masakin itu ya. Pokoknya istilahnya bantu dia lah. Terus saya majikanku itu nggak ada omongannya tak tambah gaji lah apa. Terus yang sakit itu istilahnya ngasih uang ke saya gitu ya enggak. Terus dia itu Oke, saya membantu banyak hari nggak masalah, nggak dikasih duit, istilahnya saya ikhlas ya Miss ya. Nah, tapi dia itu kalau nyuruh aku itu istilahnya kayak nggak menghargai gitu loh Miss. Kayak kamu cuci baju ini, kamu cuci mangkok ini, kamu masakin aku ini, nggak ada istilahnya bilang terima kasih apa gimana, itu nggak pernah Miss. Terus kakak-kakaknya itu kalau misalnya jenguk dia gitu ya, kalau bawa makanan ya istilahnya kalau saya nggak dikasih ya nggak apa-apa ya. Dia itu gini sama kakak-kakaknya gitu, kayak sikut-sikutan gitu loh Miss, bilangnya gini, Kungian nggak usah dikasih lah. Aku itu denger. Terus saya itu gini ya mikirnya, wong kalau ada repotnya dia itu minta tolong saya. Terus kalau misalnya ada ini itu dia minta tolong saya. Terus dia itu sikapnya sama saya kok kayak gitu. Terus dia itu kalau bahas aku itu dia itu ngomongnya gini, kungian gitu Miss. Kalau saya itu sama majikan oke, saya jarang libur, walaupun saya ndak libur kan ndak ada istilahnya lembur ya Miss. Saya oke, nggak masalah, saya bantu majikan saya itu udah anggap seperti orang tua saya sendiri. Pokoknya oke lah istilahnya saya sama majikan itu. Tapi itu yang saudaranya dari Dada itu istilahnya sama saya itu kayak jealous gitu loh Miss. Kesannya saya itu kayak nggak ada pekerjaan. Padahal majikan saya itu walaupun udah tua Miss, dia itu koleksinya motor. Terus itu kalau misalnya mobil rusak itu ya saya disuruh bantuin kerjaan seperti itu Miss. Oke, saya juga nggak jadi masalah. Saya 5 kontrak itu gaji ya tetap standar Miss. Saya juga nggak jadi masalah, istilahnya gini, walaupun gaji standar, yang penting majikan oke, nyaman, istilahnya berapapun hasilnya, yang penting kan barokah gitu ya Miss ya, saya mikirnya. Nah, terus misalnya setiap saya libur, saya itu sama majikan saya itu, saya ya pulang ya bawa lauk, kesukaannya dia apa ya, saya makan berdua. Kalau masalah makanan saya itu gimana ya Miss, jangan deket-deket sama kipas angin Mbak, jangan deket-deket sama kipas angin. Anginnya banter Miss, saya nggak ada di kipas angin, saya di luar. Terus? Terus kalau aku itu sama majikan itu kalau masalah makanan saya itu istilahnya nggak ada masalah Miss. Oke, kalau saya suka, majikan suka ya saya kasih, nggak ada perhitungan lah intinya. Tapi setelah ada ini pindah rumah dekat sama adiknya Nyonya itu ya, dari awal aku pindah rumah di Saikung ini Miss, dia itu sering ngompori majikan saya Miss.
kamu nggak usah beli ini beli itu, kamu nggak usah manja pembantumu biar kerja, biar ini itu, suruh ini itu kayak gitu. Terus adiknya dari nyonya itu dulu itu sering bawa temannya Miss 12 14, terus dia ngomong sama majikanku gini, kamu nggak usah bilang sama cecemu kalau itu temanku, pokoknya suruh aja dia masakin ini itu kayak gitu. Terus saya dengar kayak gitu, dikira saya itu nggak denger kali ya, dia ngomong kayak gitu. Terus majikan saya ya mungkin mau nolak nggak enak ya Miss ya. Terus ya saya tetap saya kerjain. Saya itu majikan sering pesta-pesta itu, padahal yang nyuruh itu adik dari nyonya. Sepeser pun ya saya itu ya juga nggak pernah dikasih Miss. Pernah 2 hari pesta itu saya nggak dikasih makan, akhirnya saya juga ngamuk-ngamuk Miss. Terus majikan saya itu ya juga takut lah, istilahnya dia kan salah gitu loh Miss. Terus ini kan yang sakit kan lagi masuk rumah sakit. Nah, terus majikan saya itu kemarin bilangnya gini, kamu bantu dia sampai dia meninggal. Terus meninggalnya kapan aku kan juga nggak tahu ya Miss ya. Terus dia itu kalau nyuruh aku itu gimana ya Miss ya, kayak nggak sopan gitu loh. Kayak seakan-akan ya tahu saya itu ya pembantu ya Miss ya, kayak nggak menghargai gitu loh Miss, kayak diserok-serokan gitu loh. Kalau misalnya nyuruh cuci mangkok, cuci ini gitu tuh, kamu cuci ini, kamu cuci itu, kayak gitulah Miss istilahnya. Terus saya harus gimana Miss? Misalnya dia pulang dari rumah sakit kan masih tetap dibawa ke sini, sedangkan saudara-saudaranya dia itu nggak mau istilahnya nggak mau ketempatan dia gitu loh. Ya sekali lagi sebenarnya di hati sampean terasa tidak ikhlas sih. Sebenarnya masalahnya cuma rasa ikhlas. Masalah pekerjaan sebenarnya biasa saja. Menjadi luar biasa saat hatimu sudah tak ikhlas dan mereka tidak bisa berterima kasih. Jadi kamu merasa bahwa terbebani. Tapi sekali lagi dibandingkan dengan pekerjaan di luar sana, itu sudah termasuk baik lah. Karena itu kalau sampean nggak kuat ya udah keluar aja dari situ. Tapi ingat, apakah di luar sana itu lebih baik daripada ini? Tidak ada siapapun yang bisa menjanjikan hal itu. Iya. Jadi semua sebenarnya saat sampean komplain, saat sampean ngomong kayak gini, sebenarnya rasa ikhlasnya kurang sih. Menurut pendapat saya. Sampean mulai capek gitu loh. 10 tahun di situ nggak dihargai. Bener nggak? 10 tahun kan sampai di situ? Iya, 10 tahun, hampir 10 tahun. Nah iya, karena sampean merasa bahwa 10 tahun kerja di situ tidak dihargai, bahkan ngucapin terima kasih untuk segala sesuatunya aja nggak pernah, bener nggak? Jadi sampean merasa capek, tapi bagaimana? Ini Hong Kong, Mbak. Apa yang sampean harapkan dari Hong Kong? Kalau sampean nggak kuat ya pergi. Kenyataannya memang seperti itu. Kejam kata-kata Miss Yuni, tapi iya. Kalau kamu sudah nggak kuat ya pergi aja. Apakah majikanmu itu termasuk tidak baik? Ya di tengah-tengah aja. Kalau kamu merasa tidak kuat ya udah pergi aja. Nunggu finish boleh, atau sekarang aja pergi. Jadi ada 2 hal. Biar mereka merasakan bahwa cari pembantu seperti kamu nggak bisa juga. Tapi kamu juga bisa merasakan bahwa di luar itu juga mungkin tidak ada majikan yang baik seperti mereka. Walaupun mereka kurang terima kasih sama kamu. Ngerti? Iya. Tapi gini loh Miss, enggak, maksudku yang kalau saya disuruh ngerawat yang sakit itu sampai istilahnya dia meninggal, terus gimana Miss? Ya tetap saya jalanin atau gimana Miss? Maksudnya gimana? Yang sakit itu kan tetap ditaruh di rumahnya majikanku Miss. Terus? Aku kan disuruh ngerawat, sedangkan aku ngerawat dia udah 1 bulan. Terus dia itu ya juga nggak ngasih duit. Terus majikanku juga nggak ada omongan kamu ku tambahin gaji apa gimana, enggak. Aku cuma disuruh bantu-bantu dia. Ya kalau kamu nggak setuju ya keluar dari situ, Mbak. Gitu loh. Terus ya, seperti itu. Karena mereka tidak akan berterima kasih sama kamu. Karena ingkoi le juga. Le mencungi ya macau loh.
Apakah kamu berharap nambahi gaji? Benar nggak? Ya kalau terus gimana, Miss? Ya, Solusinya gimana? Tadi seperti yang saya katakan. Jika kamu merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya kamu yang pergi, sayang. Ya. Karena kalau kamu ngerusulo, pegel, kamu nggak akan happy, sayang. Tapi jika kamu mau menunduk ke bawah, banyak orang lebih sengsara daripada kamu. Maka kamu akan bersyukur. Kamu nggak akan berpikir ditambah gaji apa enggak, ya sementing kamu kerja ikhlas. Siapa tahu kamu dapat long service, itu aja. Tapi kalau kamu kerjanya nggak ikhlas, pegel tok, nggak ditambah gaji, rewel, konco-koncone teko, dulure teko kabeh, ya udah berhenti aja dari situ, sayang. Karena solusinya nggak ada. Solusinya nggak ada. Itu kamu itu sedang bertarung dengan perasaanmu sendiri. Lanjut atau berhenti. Hanya kamu yang tahu, sayang. Kalau kamu berhenti, resikonya kamu harus pulang Indonesia cari majikan lagi. Kalau kamu lanjut, kamu harus ikhlas menerima kenyataan bahwa majikanmu nggak menambah gaji, tapi kerjaan semakin berat. Tapi itu termasuknya di luar kontrak ya, Miss ya. Aku jaga adiknya Nyonya itu, Miss. Di kontrak ada berapa? Di kontrak cuma ada aku sama itu sama majikanku yang laki itu. Di kontrak dituliskan kan, 1 atau 2? Ya kontrak dari dulu ya cuma saya sama majikan saya itu. Kalau tidak sesuai kontrak kamu bisa lapor KJRI, sayang. Tapi ya resikonya itu. Tapi resikonya ya tetap itu, kamu dipecat atau kamu mengundurkan diri, sayang. Pilihannya ya cuma gitu ya, Miss ya. Iya no. Kamu komplain tentang saya nih di rumah saya. Kamu komplain sama KJRI. Mungkin saya akan berubah menjadi lebih baik. Atau saya pecat kamu, sayang. Bener nggak secara logika? Iya. Tapi gini loh, Miss. Adiknya dari Simboku itu kan istilahnya kan bukan bagiannya dari majikanku. Terus memang rencananya dari adiknya majikanku yang perempuan itu memang istilahnya gimana? Cece yang itu disuruh apa-apa bisa, suruh dia aja ngerjain. Terus dia itu nggak mikir kalau gimana ya, aku disuruh kerjain apa-apa itu dia nggak mikir capekku. Terus dia sendiri juga nggak mikir mau bayarin aku. Terus seenaknya perintah ya ini itu yang saya katakan, gitu, Mbak. Kalau kamu perhitungan, kerja di situ capek. Karena kamu mulai tidak ada rasa tidak ikhlas. Ya udah pergi yo sayang. Karena mereka akan memperalat kamu. Kalau seandainya kamu pergi, kamu sudah siap belum? Iya, dia itu memang kesannya memperalat aku, Miss. Tanpa dibayar, aku disuruh ini itu, itu. Kan tadi aku bilang, kalau kamu nggak terima, lapor sama KJRI. Lah seandainya lapor sama KJRI, terus marji kamu ditegur, terus kamu diinterminate, siap belum? Sudah siap belum? Itu ya, Miss. Tuh, konsekuensinya kan harus ada, Mbak. Konsekuensinya kan ada. Di setiap tindakan itu ada sebab dan akibat dong. Kalau kamu melakukan ini, maka jawabannya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, jawabannya seperti itu. Benar nggak? Jadi kalau samen tetap bertahan di situ, konsekuensinya samen sakit hati. Tapi kalau samen ikhlas, ya mungkin semuanya baik-baik saja. Bener nggak? Tapi kalau disuruh jaga dia sampai istilahnya, bukannya istilahnya mendoain, enggak ya, Miss ya. Istilahnya kalau sampai dia itu meninggal sampai lama di sini, terus gimana, Miss? Ya tadi saya bilang, kalau kamu merasa nggak cocok, ya udah keluar loh, Mbak. Inilah orang-orang Indonesia, kenapa kalian selalu bingung? Karena kalian tidak mantep hatinya. Kalau kalian bilang iya, ya iya. Kalau enggak, ya udah enggak. Paham nggak maksud saya?
Iya, iya. Kamu itu takut dengan konsekuensinya. Kalau kamu lanjut, maka konsekuensinya kamu harus menjaga orang yang tidak ada dalam kontrak. Tapi kalau kamu melaporkan ini pada KJRI, konsekuensinya kamu dipecat. Jadi jangan bingung gitu loh, Mbak. Semua itu ada resikonya. Sudah siap belum dengan segala resikonya? Apakah kalau kamu tetap di situ nggak ada resiko? Ya ada. Pekerjaanmu semakin banyak. Tanpa dibayar. Kan kamu sudah mendapatkan gajimu, Mbak. Nah, iya. Ya, jangan bilang tanpa dibayar. Kamu sudah mendapatkan gajinya. Jadi tendensinya berubah loh. Intinya adalah setiap kehidupan itu punya konsekuensi. Nek kamu lanjut, yo lakonono uripmu. Nek kamu berhenti, kamu harus siap nggak punya pekerjaan. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi jangan didramalisirkan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak gitu loh sayang. Yang tidak seharusnya, ya konsekuensinya. Lanjut babak belur, berhenti nggak punya duit. Mau yang mana? Maju mundur, babak belur. Lah makane. Iya, istilahnya kalau maju, istilahnya saya ditambah pekerjaan. Iya tak? Kalau mundur, saya ya juga buang-buang waktu. Ya wes sampean pikir, sementing Miss Yuni memberikan ide. Oke. Terus ini Miss, misalnya ini kan ada cucian yang belum aku cuci, itu solusinya gimana? Aku cuci apa enggak, Miss? Kalau itu merasa pekerjaanmu, kenapa kamu nggak cuci? Itu baju-bajunya orang yang sakit itu. Ya kalau kamu yang nggak nyuci, majikanmu tahu, Mbak Isam, apa nggak malah membuat semuanya jadi emosi? Bener oh iya, paham. Terus emangnya kamu nggak nyuci, majikanmu sih mau kon nyuci? Kan itu kerjaanmu. Maksudnya kalau itu. kamu gini loh Mbak, lek wani sing wani tenanan, lek wedi ojo wani-wani. Lek kamu nggak nyuci, emangnya majikan suruh nyuci? Iya pernah? Iya. Ojo uji nyali itu loh, jangan coba-coba gitu loh maksud saya. Ya? Iya. Ya wes, makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Yo. Halo? Halo? Kenapa Mbak?